Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari kedua pelaksanaan Bina Widya ke-27 dan Retreat Hidup Bersadaran tahun 2024. Malam harinya setelah selesai makan malam, murid-murid SD peserta Bina Widya dan Retreat ini mengikuti sesi nonton bareng. Nonton bareng ini diawali dengan penjelasan dari dua orang fasilitator dari Jakarta, yaitu Ibu Santika dan Ibu Tirtawati dari kelompok Plum Silik Indonesia di Jakarta, memberikan penjelasan pada anak-anak tentang film yang akan ditonton, yaitu berjudul Inside Out. Jadi dijelaskan maksud dan tujuan atau makna dari nonton film ini. Jadi bukan hanya sekedar nonton saja. Film Inside Out ini adalah film yang bagus ditonton oleh anak-anak, di mana film animasi ini menceritakan tentang lima emosi yang menguasai manusia, yaitu joy, kegembiraan, sadness, kesedihan, fear, ketakutan, disgust, kejijikan, dan anger, kemarahan. Anak-anak diberi tonton ini menceritakan tentang seorang anak perempuan kecil bernama Reli yang pada mulanya sangat gembira, bahagia ketika tinggal di kota kecil. Tetapi kemudian ketika orang tuanya harus pindah ke kota besar, Reli ini menjadi sedih dan mulai muncullah emosi-emosi negatif dalam dirinya, berperang antara energi negatif dari emosi positif dan emosi negatif ini. Nah, film ini sangat baik ditonton oleh anak-anak, sehingga di dalam metode mindfulness, hidup berkesadaran ini, mereka diajarkan untuk bisa mengenali, kemudian memahami, dan dengan memahami bisa menguasai, mengendalikan, dan mengatasi emosi-emosi yang negatif ini. Ini adalah sangat baik, dan tidak banyak orang yang tahu bagaimana metode untuk bisa mengenali, memahami, dan mengendalikan atau mengatasi emosi-emosi yang negatif ini. Kalau kita selalu terbelit dengan emosi-emosi yang negatif ini, akan menimbulkan hidup yang stres, kemudian menjurus ke depresi dan lain sebagainya. Jadi dalam metode mindfulness, dalam retreat hidup berkesadaran ini, anak-anak diajarkan secara sederhana bagaimana dia bisa mengenali, memahami, kemudian menguasai, mengatasi, dan mengendalikan emosi-emosi yang negatif ini. Nah, inilah makna dari film Inside Out, yang sebenarnya adalah film animasi yang terkenal di Amerika yang diputar sejak tahun 2015. Itu adalah film yang dibuat oleh Dick Doctor. Ini adalah satu sutradara film animasi yang terkenal, yang banyak membuat film-film animasi yang berguna untuk edukasi pada anak-anak kita. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak SD yang mengikuti Bina Widya dan Retreat Hidup Berkesadaran ini beruntung dapat menyaksikan film ini dan kemudian mendengarkan penjelasan-penjelasan dari fasilitatornya. Nah, setelah nonton film, memasuki sesi renungan malam atau disebut juga doa malam sebelum tidur. Sebenarnya di dalam agama Buddha, pengertian doa ini tidak sama persis dengan di dalam pengertian kepercayaan atau agama lain. Kami lebih sering menggunakan istilah perenungan, karena memang kita merenungkan. Ya, sebelum tidur itu merenungkan, bukan berdoa, mohon dijaga oleh Tuhan, dijaga oleh malaikat dan lain sebagainya. Tetapi kita beraspirasi supaya tidur kita ini bisa nyenyak, berkualitas, ya, tenang, damai, tidak ada mimpi buruk, dan kemudian besok paginya kita bangun dengan badan yang segar, pikiran yang segar, semangat yang baru untuk melanjutkan langkah kita
melakukan banyak kebaikan, baik bagi diri kita sendiri, bagi orang tua kita, bagi lingkungan kita, dan bagi semua makhluk. Inilah makna renungan atau doa sebelum tidur bagi anak-anak yang beragama Buddha. Dan kami mengharap kebiasaan berdoa sebelum tidur ini menjadi kebiasaan yang membudaya di dalam kehidupan anak-anak Buddhis. Dan tentu saja kita juga berharap agar orang tua memperhatikan hal ini. Nanti pada sesi terakhir video ini kami akan menayangkan secara singkat doa yang dibacakan oleh anak-anak menjelang tidur. Jadi mereka dalam retreat dan Bina Widya ini hidupnya menjadi teratur, mereka makan pada tepat waktu, kemudian istirahat pun pada tepat waktu. Sehingga bangun pagi hari dengan badan yang segar, kemudian juga pikiran yang segar dan penuh semangat. Nah, inilah sebenarnya salah satu manfaat yang diadakan di dalam sesi Bina Widya ini, yaitu ketika anak-anak menginap di wihara. Sayang tidak semua orang tua menyadari hal ini. Ada yang tidak berkeberatan anak-anaknya menginap di wihara. Padahal tempat menginap ini sangat kita perhatikan, bersih, higienis, dan mereka menjadi sehat. Ya, semuanya serba bersih. Nah, kita mengajar mereka mandiri dan kemudian membiasakan kebiasaan-kebiasaan di dalam agama Buddha, yaitu perenungan sebelum makan, perenungan sebelum tidur, dan kemudian banyak kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dengan menonton video ini, tahun depan ketika kita adakan lagi kegiatan yang sama, Bina Widya dan Retreat Hidup Bersadar ini, akan semakin banyak orang tua yang mendukung kegiatan-kegiatan ini, yaitu dengan membiarkan anaknya mengikuti secara full kegiatan-kegiatan Bina Widya ini. Karena ini ada metodenya. Kita melaksanakan retreat ini mengambil metode dari Plum Village Prancis, yaitu yang diajarkan oleh Master Thich Nhat Hanh, seorang mahabiksu dari aliran Zen, ya, yang kemudian hidup di negara Prancis dan mendirikan grup meditasi hidup berkesadaran yang disebut sebagai Plum Village. Plum Village adalah desa pohon plum yang terdapat di Perancis. Nah, metode inilah kemudian yang kita terapkan pada anak-anak kita. Tentu saja dengan harapan agar anak-anak kita menjadi berkesadaran sehingga hidupnya menjadi cerah, menjadi lebih baik, dan kemudian juga mereka berbahagia. Ini adalah renungan malam yang selalu dibacakan oleh anak-anak kita menjelang tidur, aspirasi sebelum tidur. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian, dukungan, kerjasama, dan juga partisipasi dari seluruh orang tua. Sabe sata awerahuntu, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, harmonis, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.